Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Imaduddin dari Prodi Psikologi Universitas Insansita Indonesia. Di kesempatan kali ini saya ada sesi untuk mewawancarai rekan saya, yakni Kak Al, tentang eh, menceritakan pengalaman bekerja seperti itu. Jadi mungkin bisa untuk rekan saya nih, Kak Al ya, untuk memperkenalkan diri, mungkin dari nama dan daerah dan juga pekerjaan yang sedang dialami kali ini. Oke, saya izinkan perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Albi Kurniawan, boleh dipanggil Albi atau Al juga boleh. Untuk asal daerah itu di Sumatera Selatan, Kota Pempek lah itu di Kabupaten Ogan Ilirnya. Dan juga untuk pekerjaan saya ini quality assurance, jadi kayak kurang lebih di analisis laboratorium pabrik gula. Jadi bekerja di pabrik gula sebagai analisis gitu ya. Ya, mungkin Iya, bisa betul. ya, mungkin bisa diceritakan tentang pengalaman bekerja di sana atau mungkin bisa menemukan suatu masalah yang berdampak pada hasil kinerja KL yang di sana. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pastinya karena saya bekerja sebagai analisis laboratorium, jadi job desk saya itu kurang lebih itu mengambil dan juga kayak menguji air sampel berupa pH dan juga suhu pada vakum pen masakan dan juga badan evaporator atau disebut juga dengan penguapan water treatment plant atau kayak air, ogan, air bersih dan juga air sejenis air lah kurang lebih dan juga boiler. Jadi pernah mengalami ketika situasi itu di hari ketiga bekerja itu hasil pengujian dari kondensat. Kondensat ini berupa badan evaporator dan juga vakum pen pada masakan itu menunjukkan warna ungu hasil dari analisa menggunakan bahan kimia. Bahan kimia ini berupa dari campuran dari larutan alfa naktol dan juga dari larutan H2SO4. Jadi sebelum menguji sampel tersebut, yang pastinya kami melakukan mengambil sampel dan mengecek apakah pada kondensat itu, terutama badan evaporator dan juga vakum pen itu ada kandungan nira atau tidak. Nah, dari dalam kandungan nira tersebut ada dua warna. Jadi dua warna hijau menunjukkan tidak ada kandungan nira dan juga warna ungu itu ada kandungan nira. Jadi pada saat hari ketiga bekerja itu yang pastinya itu di jam ketiga saat bekerja itu kurang lebih jam 9 pagi. Saya karena masuknya di shift pagi, karena bekerjanya di jam 6 pagi ya. Kurang lebih jam 8 atau jam 9 itu saya melakukan pengecekan, pengambilan sampel dan di kondensat terutama di badan evaporator dan juga vakum pen masakan itu menunjukkan adanya kandungan nira. Jadi hal itu memicu permasalahan lah karena dalam kasus tersebut bisa berdampak pada pekerjaan saya karena di dalam katup tersebut, katup pada badan evaporator tersebut itu dialihkan ke jalur boiler. Kenapa dialihkan jalur ke boiler? Karena memang kalau badan hasil pengecekan sampel itu bagus, memang diarahkan ke boiler. Jadi karena hasilnya itu kurang bagus karena mengandung kandungan nira, jadi kondisi tersebut itu bisa menyebabkan kayak gangguan lah pada boiler. Eh, Penyebab masalah yang terbesar apabila memang benar-benar terjadi permasalahan tersebut bisa terjadinya risiko ledakan pada boiler. Sehingga dari ledakan boiler tersebut yang pastinya pabrik berpotensi dihentikan. Itu sih Kak. Cukup sensitif ya untuk pekerjaan Al nih ya. Mungkin ya inilah dari beberapa permasalahan tersebut nih, apa yang menjadi
masalah, poin masalah yang paling krusial nih dalam situasi yang pernah Kak Al alami nih. Jadi karena udah saya ceritakan tadi, jadi masalah utamanya itu karena ada hasil analisis tadi yang adanya indikasi lah, indikasi positif kandungan nira pada kondensat, yakni badan evaporator dan juga vakum pen masakan tersebut. Tapi setelah kayak ditelusuri tersebut, tidak ada ditemukannya kebocoran pada badan evaporator maupun vakum pen. Jadi setelah di pemeriksaan lebih lanjut itu ternyata diketahui karena adanya bahan kimia reaksi tadi larutan alpha naftol dan juga larutan H2SO4 itu kayak terkontaminasi lah karena mungkin pada saat sebelum pengambilan sampel di jam sebelumnya itu karena tercecer atau tertumpah sedikit kayak gitu. Mungkin itu hasilnya kayak hasil pengujian tersebut bisa positif atau kayak mengandung nira sehingga kayak menimbulkan indikasi seolah-olah dari kondensat itu mengandung nira kayak gitu. Hmm, baik, baik. Em, dari masalah tersebut nih, mungkin tadi dari yang Kak Al sebutkan untuk langkah-langkah menghadapinya dari analisis, pengecekan, mungkin bisa disebutkan lagi, mungkin alurnya seperti itu. Oke, jadi kalau langkah mungkin langkah yang diambil ya untuk menghadapi permasalahan tersebut ya. Iya, Jadi langkah-langkah ya, yang untuk menghadapi yang masalah. oke, oke. Jadi langkahnya yang pastinya pertama itu memang dari saya sendiri pastinya jangan panik lah intinya. Karena yang pastinya kita harus tetap tenang kalau menghadapi situasi tersebut. Yang pastinya kita harus vakum pen masakan juga dan juga kita menghubungi pihak dari laboratorium saya sendiri, dari pabrik saya sendiri. Itu sih yang pastinya setelah melakukan tersebut, langkah itu yang pastinya kita pada saat pengambilan sampel tersebut ada indikasi kesalahan kita sendiri, mungkin karena area kerjanya atau gimana kayak gitu kurang lebih dan juga langkah yang saya lakukan lagi itu yang pastinya karena saya melakukan pengecekan di air biasa dan menunjukkan warna hijau atau tidak ada kandungan nira otomatis berarti untuk bahan praksi kimianya atau larutan alfa naktol dan juga H2SO4 itu berarti memang tidak bagus. Makanya dilakukan pembuatan ulang dari larutan pereaksi alfa naktol yang baru sesuai prosedur dari laboratorium dan juga yang pastinya setelah melakukan eh, menyiapkan larutan tersebut yang pastinya melakukan pengecekan ulang lagi. Alhamdulillah dan hasilnya itu bagus dan juga tidak ada kandungan nira itu sih. Langkahnya cukup panjang lah ya untuk menghadapi Ya, masalah. Mungkin bisa disebutkan bagaimana sih hasilnya dari tindakan yang tadi Kak Al sebutkan tadi, hasil dari oke tadi kan oke tadi kan udah dijelasin sedikit. Jadi karena adanya bahan kimia yang kurang bagus tadi, jadi dibikinlah reaksi yang baru lah, larutan yang baru, yakni tadi larutan alfa naftol dan juga H2SO4. Jadi setelah dibikin larutan baru tersebut, dilakukan pengujian ulang dan juga hasil analisisnya itu tidak mengandung nira atau kandungan nira warnanya tersebut hijau atau tidak ada kandungan nira sehingga warna ungu yang sebelumnya itu tuh disebabkan oleh karena bahan kimia tadi yang tercecer atau tertumpah. Jadi dari aliran kondensat ke boiler itu dipastikan aman dan tidak ada terjadinya maaf kayak ledakan boiler itu tidak ada dan pastinya tidak diperlukan penghentian secara massal semua dari operasi evaporator dan juga vakum pen. Jadi tindakan tersebut bisa mencegahlah kesalahpahaman dari keputusan yang bisa dapat mengganggu eh, proses produksi dari pabrik gula tersebut. Itu sih. Oke, baik, baik. Em, dari pengalaman Kak Al nih, mungkin
pembelajaran apa yang Kak Al dapatkan dari cerita yang Kak Al sampaikan? Dari saya sih sebenarnya banyak ya untuk pengalaman untuk pembelajaran ini karena ini bakal saya ingat terus sih karena yang pastinya bikin saya deg-degan dan juga panik lah intinya. Jadi pengalaman yang pastinya yang pertama itu yang pastinya kita harus lah intinya teliti dalam kayak mengurus bahan kimia karena yang pastinya kita kayak eh, pegang gula aja nggak boleh kayak gitu karena yang pastinya kalau kita pegang gula pastinya adanya kontaminasi nira kayak gitu itu dari hal kecil itu saja bisa menimbulkan masalah yang cukup besar itu sih. Yang keduanya itu yang pastinya kebersihan area kerja dan juga pastinya kita kayak eh, membawa bahan kimia itu harus dalam kondisi kayak tegap dan juga jangan sampai tercecer kayak gitu. Dan juga yang pastinya hal yang saya alami juga pembelajaran yang pastinya pastinya dapat berkomunikasi juga ya dengan baik kayak gitu dengan orang-orang evaporator dan juga vakum pen masakan kayak gitu. Jadi kayak keputusan belajar untuk tidak langsung menyimpulkan sebuah masalah itu aja sih. Cukup banyak ya untuk apa ya pengalaman kali ini lah ya, pembelajarannya. Ya, Eh, banyak. ya mungkin cukuplah pertanyaan dari saya untuk sesi wawancara kali ini. Dari sini saya juga mendapatkan wawasan yang apa ya barulah tentang pekerjaan yang ada di pabrik gula ya. Ya. Iya. Em, mungkin dari Kak Al nih, apa ada pertanyaan atau mungkin eh, saran ataupun yang ingin ditanyakan lah gitu, atau yang mungkin diucapkan seperti itu. Dari saya sih mungkin yang pastinya dalam bekerja itu yang pastinya eh, kita harus memastikan kondisi area kerja kita juga bersih dan juga stabil dan juga yang pastinya kita harus menyiapkan fisik dan stamina juga. Jadi agar tidak terjadi suatu masalah lah di kedepan harinya kayak gitu sih. Bekerja di pabrik gula. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari sesi wawancara kali ini. Eh, saya minta maaf bila ada kesalahan mungkin mungkin dari pertanyaan saya yang eh, kurang ataupun tutur kata saya yang mungkin agak menyinggung lah seperti itu. Saya minta maaf. Dan terakhir saya akhiri sesi wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.